Kisah nyata kali ini terjadi oleh gadis desa Sobat Kisah Viral, yang dimana gadis desa ini ingin mengubah nasibnya, namun tidak tahu harus kemana dan bagaimana. Dan hingga akhirnya gadis ini pun bertemu dengan wanita penghibur dan tergiur akan kehidupan para wanita penghibur tersebut. Bagaimana cerita kisah ini bermula dan apa sih yang sebenarnya terjadi pada gadis desa ini? Nah, Sobat Kisah Viral pasti penasaran ya. Tonton video ini sampai selesai, namun sebelum kalian menonton alangkah baiknya kalian support dulu channel Kisah Viral dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share supaya kami lebih semangat untuk membuat kisah-kisah viral lainnya. Terima kasih yang sudah support channel Kisah Viral. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses buat kita semua. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar senantiasa lebih berhati-hati dan selalu waspada terhadap sekitar. Dan inilah kisahnya. Kisah kelam kehidupan gadis desa yang polos menjadi seorang wanita penghibur, atau zaman sekarang dengan tren namanya adalah Terdapat gadis lugu dan polos di sebuah desa yang bernama Irma Yani. Ia sering dipanggil dengan sebutan Irma nih ya, seperti viral. Ia hidup cuma bertiga sama ibu bapaknya. Jadi dia ini anak perempuan tunggal satu-satunya. Gak punya saudara lagi ya sobat. Kehidupan orang tua Irma ini bisa disebut agak kurang beruntung dari segi ekonomi. Ibu bapaknya bekerja sebagai seorang petani. Walaupun punya sawah dan punya kebun sendiri, tapi luasnya ini nggak seberapa sobat. Dan itu hanya cukup buat menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya bisa buat makan saja ya. Namanya kerja di sawah kan ya. Garap sawah, kebunnya kecil, hasilnya pun nggak seberapa. Ya panennya juga nggak tiap hari juga kan ya sobat. Dapat uangnya juga sama ya, hanya ketika panen saja sobat. Itu juga terkadang di saat waktunya panen, terkadang gagal panen karena hama dan lain sebagainya. Sedangkan untuk modal, uangnya dari meminjam. Jadi tiap berhasil panen, uang hasil panen itu dipakai untuk menutupi utang pinjaman, utang modal. Ya, jadi dari lubang tutup lubang, dan selalu seperti itu. Dan sisanya baru untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi sisanya hanya bisa untuk menyambung nyawa. Nah, si Irma ini sekolah hanya sampai SMP sobat. Karena ada keterbatasan ekonomi di keluarganya, lalu setelah selesai duduk di bangku SMP, Irma ini kerjanya hanya bantu-bantu ibunya saja. Irma nggak bisa bekerja di saat itu karena umurnya masih 15 tahun. Semakin Irma beranjak dewasa dan melihat teman-temannya bisa pergi jalan-jalan, punya barang-barang mewah, branded seperti HP, tas, baju, perhiasan, Irma pun mulai kesini mulai sedikit iri kepada kehidupan teman-temannya. Irma ingin hidup seperti teman-temannya, ingin jalan-jalan, punya handphone, makan enak, nongkrong, hangout, dan lain sebagainya. Tapi si Irma ini bingung mau minta ke siapa, karena mereka keterbatasan dengan ekonomi sobat. Dan mau gimana untuk bisa seperti mereka gitu kan ya. Di lingkungan keluarga Irma ini sebatas hanya sebagai petani. Jadi tidak bisa Irma ini meminta kerja atau apapun kepada keluarganya. Akhirnya saat si Irma menginjak usia 17 tahun, Irma ini nekat minta izin ke orang tuanya untuk bekerja. Karena si Irma ini ternyata dapat info dari salah satu temannya bahwa di tempat temannya bekerja itu sedang membutuhkan satu orang lagi. Dan kerjaannya sebagai pembantu rumah tangga di salah satu kota yang cukup besar. Lalu Irma ini berpikir daripada terus diam di rumah, kebutuhan segala macam tidak bisa dicukupi sama orang tuanya, Irma pun nekat. Dia minta izin ke orang tuanya buat ikut bekerja sama temannya di salah satu kota besar. Nah, orang tuanya pun mau melarang, gak ada hak dan alasan buat melarangnya ya. Karena kedua orang tuanya pun sadar nih, karena mereka tidak bisa mencukupi kehidupan si Irma tersebut. Ya, dan orang tuanya sadar nih ya, nggak bisa mencukupi apa yang Irma inginkan, memberikan apa yang Irma inginkan. Akhirnya orang tuanya ini memberikan izin ke Irma buat bekerja. Walaupun sebenarnya orang tuanya ini khawatir akan nasib anaknya ini,
ketika sudah mulai merantau pergi jauh dari rumahnya. Nah, satu waktu setelah dapat izin dari orang tuanya, Irma dijemput sama temannya, namanya sebut aja kita Tuti. Temannya ini teman saat zaman di SMP dulu ya sobat, masih satu desa sama si Irma. Memang kehidupan Tuti pun nggak jauh beda lah ya sama si Irma ini. Tapi dari hasil kerjaannya, Tuti bisa membantu kedua orang tuanya. Bisa bertahap bangun rumah yang tadinya rumah panggung hingga bisa permanen. Itu kan karena hasil kerjanya Tuti ya. Dan hasilnya itu menurut si Irma lumayan bisa mengubah nasibnya yang berada dalam garis ekonomi yang sulit sobat. Dan Irma juga ingin kayak Tuti gitu ya. Makanya pas dapat tawaran dari Tuti, Irma pun gak mikir-mikir lagi. Irma langsung mengiyakan ajakan Tuti dan ikut bekerja di kota besar gitu. Sama-sama bekerja di sana, toh ternyata kerjanya juga masih satu majikan ya. Ada temannya di sana, jadi Irma ini nggak ngerasa khawatir sobat. Nah, singkat cerita, dijemputlah si Irma masih Tuti. Dijemput sama si Tuti buat berangkat langsung ke kota besar tersebut. Bekerja di sana bareng dia. Nah, pas sampai di lokasi kerja, si Irma ini di training lah sama si Tuti ya. Soalnya pasti beda lah kan ya, kerjaan rumah tangga di kampung sama kerjaan rumah tangga di kota. Apalagi yang namanya di kampung kan ya, istilahnya mandi juga di luar gitu kan ya. Pakai air sumur, nimba dulu. Nah, berbeda nih sobat, kalau di kota kan nggak gitu ya, pakai shower, ya pakai bathtub misalkan dan segala macam. Dan Irma ini agak asing dengan peralatan rumah tangga seperti tersebut. Belum pernah lihat gitu ya. Cuma dengar doang gitu kan. Kebayang nggak sih? Si Irma ini belum pernah dengar peralatan tersebut. Belum pernah lihat yang namanya shower. Berarti kan tinggalnya di daerah mana gitu kan ya. Jadi kayak kampung dan pedalaman banget. Ya. Terus si Irma ini akhirnya di training sama si Tuti. Dari bagaimana cara bekerja yang baik, segala macam semuanya dijelasin sangat-sangat detail nih ya sama si Tuti. Nah, si Irma ini memang menggantikan posisinya Tuti karena awalnya Tuti ini bagian ngurus-ngurus di rumah. Nah, karena si majikannya ini punya bayi, akhirnya si Tuti yang ngurus bayinya. Si Irma lah yang gantiin Tuti buat nerusin kerjaan si Tuti yang biasanya si Tuti kerjain nih sobat. Makanya dicariin dulu sama si Tuti. Jadi si Irma ini yang nantinya bakal gantiin posisi si Tuti gitu lah ya. Nah, sebelum 2 bulan, nggak ada permasalahan di tempat kerja tersebut. Lancar-lancar aja, gaji lancar, semua lancar. Nah, mulailah timbul permasalahan di kerjaan Irma, yaitu dari majikannya. Kenapa? Karena si Irma ini masih gadis, masih perempuan sobat. Sedangkan si Tuti sudah menikah. Jadi perawakan badannya si Irma ini masih bagus banget ya. Ya bayangkan lah ya, seorang perawan itu gimana ya. Udah gitu si Irma ini cantik nih sobat. Dia dari desa, cantik, masih dan si majikan laki-lakinya ini jadi agak terpikat dengan kepolosan si Irma, terpikat dengan senyum manisnya si Irma, terpikat dengan keindahan tubuhnya si Irma dari majikan laki-lakinya tersebut nih ya. Nah, awal konflik tuh di situ tuh awal mulainya tuh ya. Awal mula terjadinya konflik di situ. Awal dari permasalahan dari kerjaan karena adanya perhatian lebih dari majikan laki-laki si Irma tersebut. Dari mulai ngasih uang saku, terus biasanya majikan laki-laki ini berangkat pagi pulang sore sama dengan istrinya. Istrinya pun bekerja ternyata ya sobat. Dia wanita karir. Semenjak si majikannya ini ada rasa suka ke si Irma, jadi dia ini sering pulang ke rumah. Kadang lagi kerja pun si majikan ini mendadak pulang dulu sobat. Cuma untuk menemui si Irma. Kalau lagi nggak sempat pulang itu kadang suka teleponan. Tanya kerjaan di rumah gimana, ada masalah apa enggak gitu kan. Majikan ini benar-benar ngasih perhatian ke si Irma yang tidak wajar sobat. Udah bukannya perhatian dari majikan pembantunya, ini udah perhatian dari seorang laki-laki yang menyayangi seorang perempuan. Kan beda ya kalau sayang terhadap sama kerjaan sama terhadap itu sama sayangnya itu beda banget ya. Kelihatan loh ya. Ini yang terjadi sama si Irma dan majikan laki-lakinya. Dan itu pun menimbulkan rasa cemburu si Tuti. Karena kerjanya lebih dulu si Tuti, tapi gaji, uang makan, dan uang jajannya itu gedean Irma sobat. Lalu si Tuti ini ada rasa cemburu. Dia sampai satu waktu si Tuti ini memergoki si Irma lagi berduaan di siang hari sama majikan laki-lakinya di taman belakang rumah. Di saat itu Tuti lagi mau buat susu buat anak majikannya. Karena merasa rewel terus gitu kan ya.
Si Tuti lalu bikinin susu ke dapur. Nah, dari dapur langsung ke taman belakang. Kelihatan dari jendela tuh sobat. Disitulah si Tuti melihat si Irma lagi duduk berduaan di kursi taman sama majikan laki-lakinya. Disitulah kecurigaan Tuti dan rasa cemburu iri hati sama si Irma semakin besar nih sobat. Hingga akhirnya si Tuti ini memutuskan buat ngelaporin semua yang ia lihat ke ibu majikannya. Si Tuti melaporkan bahwa bapak majikannya itu memiliki perasaan lebih kepada si Irma dan bermain di belakang si ibu majikannya. Awalnya si ibu majikannya ini nggak percaya dengan semua laporan si Tuti. Tapi sama si Tuti ini divideoin dan direkam sobat. Dan karena dari sudut si Tuti ini terlihat si Irma dan si majikannya ini sedang duduk berdekatan. Jadi dikira si Tuti mereka lagi pacaran. Dan setelah dikasih lihat videonya ke si ibu majikannya ini langsung percaya sama si Tuti ini. Karena yang biasanya si suaminya berangkat pagi pulang sore, sekarang jadi sering pulang ke rumah sobat. Ternyata semua laporan si Tuti itu benar adanya. Akhirnya marahlah si ibu majikannya ini ya, murka ya, dia sejadi-jadinya sama si suaminya dan si Irma. Akhirnya keesokan harinya ibu majikannya ini bekerja seperti biasa. Sore harinya si ibu majikan pulang dari kantor, terus si Irma dipanggil sama si ibu majikannya. Ditanyalah si Irma ini atas semua laporan si Tuti, atas semua ibu majikannya yang udah dilihat dari si Tuti tersebut. Benar nggak Irma, kamu ini ada hubungan sama suami saya? Itu katanya ya, dengan nada marah dan tinggi. Nah, kebetulan si suaminya ini masih di kantor, di tempat kerja belum pulang sobat. Nah, si Irma ini nggak ngaku karena memang nggak merasa punya hubungan sama majikannya. Akhirnya si ibu majikannya ini nambah marah dan lihatinlah videonya ke si Irma. Ini buktinya kalau kamu berduaan sama suami saya. Ngaku aja udah, bukannya gitu lagi pacaran kamu. Enggak bu, saya nggak lagi pacaran, kata si Irma. Kali itu saya lagi bersihin taman, lagi nyapu. Terus bapak pulang, nanyain ada kendala apa kerjaan, ada kendala apa enggak. Cuma itu doang kok bu. Masa nanyain masalah kerjaan sampai kayak gitu? Ini kamu pasti main belakang. Iya kan, bener kan, ngaku aja kamu. Kamu selingkuh sama suami saya ya? Kata si ibu majikannya nih ya, sambil marah-marah sambil ngomel-ngomel. Tapi karena memang nggak merasa si Irma ini nggak ngaku, akhirnya murkalah si ibu majikannya ini. Ya sudah, mulai saat ini kamu keluar dari rumah saya pecat kamu, kata ibu majikannya ini ya sobat. Si Irma ini cuma bisa menangis. Apa salah saya, katanya. Itu kan bukan salah saya, kata si Irma ini. Saya nggak merasa kalau saya pacaran sama bapak suami ibu. Saya nggak salah bu, bukan salah saya bu. Kenapa saya dipecat bu, kata si Irma sambil menangis berlutut ke si ibu majikannya ini. Karena memang si Irma ini berniat untuk bekerja ya, untuk memperbaiki ekonominya. Karena si Irma ini merasa nyaman dan emang udah merasa enak kerja di situ ya. Si Irma mulai merasa bahagia dan nikmatnya punya banyak uang. Bukannya si Irma ini sampai seperti itu loh ya ke si ibu majikannya. Nggak punya salah kamu masih nggak mau ngaku ya. Buktinya video ini kamu udah berani dekat sama suami saya. Kamu main belakang sama suami saya. Sekarang baru ketahuan dekat pacaran kayak gitu. Nanti bisa-bisa lebih dari itu di belakang saya. Saya nggak mau tahu. Hari ini juga kamu bersihin baju-baju kamu keluar dari rumah saya. Dan ini uang gaji kamu, kata si ibu majikannya sampai dilempar uang di dalam amplop ke muka si Irma. Karena marah banget ya. Karena ibu ini udah jengkel banget. Irma pun shock. Irma benar-benar sedih, kaget, takut, campur aduk lah ya perasaan si Irma ini. Karena si Irma ini baru 4 bulan dia bekerja di sana, langsung diberikan masalah seperti itu. Si Irma bingung mau gimana lagi, mau minta tolong ke siapa lagi gitu kan ya. Si Tuti yang merupakan teman baiknya dulu di SMP sampai ia 17 tahun, kok malah kayak gitu sobat. Sampai pas si Irma ini lagi beres-beres di kamar, beres-beres baju, lipat baju, semua barang-barangnya kan ya. Karena kan si Irma ini diusir ya sobat. Si Tuti nyamperin si Irma sambil gendong anak majikannya. Makanya kamu jadi cewek jangan gatel amat sih. Udah-udahin suami orang, apalagi suami majikan sendiri. Gak bisa mikir kamu ya. Kamu tuh di sini udah dikasih kerjaan enak. Dari dulu saya nggak pernah main kayak gitu. Nggak pernah saya selingkuh sama si bos. Nggak berani saya deketin majikan sampai sedekat itu yang kamu lakuin. Pasti kamu gara-garanya ya. Emang salah saya apa? Tut,
Kok tega kamu sama saya kayak gitu? Saya nggak baik apa sama kamu. Saya cuma nggak mau aja majikan saya sampai ada masalah gara-gara kamu. Soalnya kan ya, yang bawa kamu kerja di sini itu kan saya. Padahal dihianati ya udah jelas. Memang situasi ini yang diinginkan si Tuti. Rasa cemburu sama si Irma dari masalah penghasilan. Sedangkan si Tuti pengennya dia yang kayak Irma, dikasih uang lebih, ya dari suaminya. Memang suami majikannya ini ganteng lah ya orangnya, udah kaya, ganteng ya. Jadi Tuti pun merasa agak cemburu nih ya sobat. Kenapa nggak dia yang diperlakukan seperti itu sama bosnya nih ya? Akhirnya si Irma pun cuma diam, cuma bisa pasrah. Ya udahlah, si Irma ini akhirnya lanjut beres-beres. Dan hari itu juga dia pergi dari rumah itu. Si Irma pergi dari rumah itu, dia cukup bawa uang 2 juta waktu itu. Sesampainya di rumah, bapaknya lagi sakit. Katanya udah 1 minggu bapaknya sakit, nggak bisa kemana-mana. Semakin sedih lah ya ini si Irma sobat. Sudah dipecat dari kerjaannya, difitnah selingkuh sama majikannya, datang ke rumah bapaknya lagi sakit, dan sakitnya lumayan parah, butuh biaya besar. Sedangkan si Irma, uang gajian tiap bulan dia kirim ke orang tuanya. Nggak bisa nabung ini si Irma. Dan sekarang pulang ke rumah cuman bawa uang 2 juta yang bapaknya ini sedang sakit parah. Gimana nggak tambah sedih si Irma ini sobat. Karena nggak ada anak lain yang bisa diandalkan. Cuma Irma doang nih anaknya. Akhirnya Irma nekat lah bawa bapaknya ke dokter. Sampai di dokter, ternyata bapaknya masih dirawat inap. Yang namanya rawat inap di rumah sakit ya, itu nggak sedikit biayanya. Bapaknya ini kena penyakit paru-paru dan memang sudah sangat takut sampai sudah pernah batuk darah. Dan itu sudah bertahun-tahun. Memang bapaknya dia punya penyakit paru-paru. Akhirnya karena rasa sayangnya Irma sama bapaknya, dibawa bapaknya ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit, dirawat di sana. Uang 2 juta habis 3 hari cuma untuk biaya. Kesana kemari, antar jemput, buat bekal, buat nunggu di rumah sakit ibunya. Uang udah habis nih, Irma bingung mau bayar pakai apa. Sedangkan bapaknya dirawat di rumah sakit nggak tahu kapan bisa keluarnya. Otomatis biaya terus bertambah. Belum lagi buat kebutuhan makan segala macam gitu kan ya di sana. Nyari dari mana? Akhirnya pinjam sana sini ke tetangga. Tetangga juga banyak yang kasihan lah ya lihat keluarga si Irma itu. Akhirnya hutang pun menumpuk, semakin lama semakin banyak. 1 bulan lebih bapaknya dirawat di rumah sakit. Tagihannya membengkak sobat. Karena biaya rawat inap di rumah sakit bukan biaya yang sangat sedikit. Jadi mau udah bener-bener pusing nyari uang kemana lagi kan, supaya bapaknya ini bisa sembuh. Mana-mana dia cari uang, cari kerja sana sini nggak dapat kerjaan. Satu waktu Irma ini mainlah sambil nyari kerjaan ya ke kota terdekat, memang agak jauh dari kampungnya, 1 jam lah ya dari kampungnya. Dia pagi-pagi berangkat naik kendaraan umum hanya untuk melamar kerja dengan pengalamannya sebagai pembantu rumah tangga. Dia nyari ke sana ke sini, nyari-nyari lowongan kerja ke pabrik, kemana-mana nggak ada yang nerima. Karena pendidikan yang minim dari si Irma ini. Saat waktu sudah menjelang malam, si Irma ini kemalaman karena jalan kaki lah dia. Saat dia lagi berjalan kaki, lewatlah dia di salah satu kafe. Di depan kafe ini banyak yang namanya kupu-kupu malam sobat. Di depan kafe ini banyak cewek-cewek dengan dandanan yang sangat cantik gitu ya. Dengan dandanan yang sangat benar-benar seksi. Irma paham ini bukan wanita baik-baik. Jadi memang di kafe itu banyak kupu-kupu ya sobat Kisah Viral yang standby di sana nyari tamu dan pelanggan. Irma sambil jalan dia berhenti di dekat kafe itu cuman untuk melihat aktivitas para wanita tersebut. Bengong si Irma liatin cewek-cewek di sana. Pas dia lagi ngelamun, dia dikagetkan dengan suara tepukan di pundaknya. Ternyata salah satu si kupu-kupu malam itu menyamperin si Irma karena mungkin kasihan lah ya sama si Irma ini. Irma pun kaget dan kebingungan, kayak yang lagi banyak pikiran. Karena dilihatnya Irma ini memang lagi ngelamun gitu ya. Wanita ini ngenalin diri ke si Irma, namanya Susi. Kamu habis dari mana? Kok jam segini duduk di sini sendirian? Kayak yang lagi kusut gitu mukanya. Nah, akhirnya ceritalah si Irma. Jadi Irma pun nggak tahu kenapa pas ketemu sama si Susi ini, ngobrol sama si Susi ini, walaupun baru ketemu, tapi terasa sudah lama bertemu gitu ya. Seperti sudah lama kenal. Perasaannya tuh mendadak akrab aja gitu sama si Susi ini. Terus si Irma tanpa pikir panjang, dia menceritakan semua keluh kesahnya, bapaknya yang lagi sakit di rumah sakit, yang lagi butuh biaya yang sangat besar.
Ceritainnya dia tuh seharian jalan kakinya nyari kerjaan gak dapat. Akhirnya si Susi ini sambil manggut-manggut tersenyum dia. Ya udah Irma, daripada kamu susah nyari kerja, daripada kamu bingung nyari uang buat pengobatan bapak kamu, mending kamu ikut sama saya. Ikut kemana Mbak? Kata Irma ini ya. Irma kan bingung ya. Sini ikut sama saya kerja di kafe. Di sini saya pun dulu posisinya sama kayak kamu, kata si Susi ini. Saya juga dulu nggak jauh beda sama kamu. Saya pun dulu sama susah, sangat-sangat susah. Oh masih mending punya rumah. Saya nggak punya rumah. Orang tua semuanya pada sakit. Untuk makan pun susah. Akhirnya saya jadi wanita malam. Saya sekarang rumah punya. Kamu lihat nih perhiasan saya kan, segala macam saya punya. Kamu bisa kayak saya. Tapi Mbak kan dosa. Takut saya udah zaman sekarang nggak usah mikir dosa. Yang penting kita bisa makan, bisa happy-happy, kebutuhan kita tercukupi, apalagi kan kamu lagi butuh biaya buat orang tua kamu yang lagi sakit, buat bapak kamu loh, mending kamu ikut aja sama saya. Setelah dibujuk rayu sama Susi, akhirnya si Irma ini mengiyakan ajakan si Susi ini. Apa yang ada di pikiran si Irma ini udah buntu, kesana kemari, nyari kerja nggak dapet. Oke lah Mbak, tapi kapan saya bisa mulainya, kata si Irma. Maaf ya Irma, Mbak mau nanya, oh masih perawan nggak? Irma sambil malu-malu jawab, saya masih perawan Mbak. Bagus dong kalau kamu masih perawan. Bagus kenapa Mbak? Bisa laku mahal kamu. Banyak bos-bos yang mau beli ke perawan wanita sampai puluhan juta loh. Kalau kamu mau, kamu jual ke kamu tuh. Kamu nanti kayak saya. Emang siapa yang mau beli Mbak? Adalah pokoknya. Tapi yang penting, kamu beneran kan masih perawan, kata si Susi ya, untuk memastikan lagi kebenaran tersebut. Benar Mbak, saya masih perawan. Ya sudah, kalau kamu ikut saya, besok kamu dandan secantik mungkin. Kamu temuin saya di sini. Jam berapa Mbak? Temuin saya di sini ya jam 3 sore lah ya. Saya tunggu kamu di sini. Pokoknya kamu habis melayani tamu, kamu jual ke kamu, bapak kamu bisa keluar dari rumah sakit dan kamu pun bisa beli apapun yang kamu mau. Wah, si Irma ini senang banget ya sobat mendengar semua itu dari si Susi. Singkat cerita, keesokannya Irma datang ke sana. Si Susi memang udah standby di sana nungguin Irma. Dibawalah si Irma ini ke salon sama si Susi, dipermaklah semuanya ini. Dimodalin sama si Susi. Susi udah habis 2,5 juta buat makeover si Irma. Baju pun dibelikan sama si Susi, baju yang seksi. Diajaklah si Irma ini sama Susi ke salah satu hotel di sana. Dan ternyata si calon pembelinya emang udah standby di sana nunggu di hotel. Irma pun dengan malu-malu ya, karena pertama kalinya ya sobat. Tapi karena demi uang, demi bapaknya, demi mencukupi kebutuhan dan keinginannya, akhirnya Irma ikut aja sama Susi ini. Singkat cerita terjadilah gitu ya, si Irma melayani para pria. Setelah selesai, Irma dibayar 60 juta hanya sekali main. Langsung cash 60 juta. Senang bukan main, sampai gemeter dia pegang uang itu. Baru pertama kali seumur hidup dia pegang uang sebanyak itu. Dan si Susi itu dapat jatah juga dari si Irma. Dikasih dari si Susi itu 5 juta. Lumayan kan, nganterin doang jadi calon dapat 5 juta si Susi ini. Setelah dapat bayaran uang 60 juta itu, dia diantar pulang sama Susi. Seperjalanan pulang, si Irma ini dinasihatin sama si Susi. Irma, pokoknya mulai sekarang kamu udah gabung aja sama saya. Kamu tahu sendiri kan, di sini dapat uangnya cepat dan besar loh ya. Seumur umur kamu baru kan pegang uang segitu. Iya, saya baru sekarang ini pegang uang sebanyak ini. Pokoknya kamu ikut aja sama saya, kata Susi. Irma pun mengiyakan semua nasihat dari si Susi ini. Uang hasil kerjanya si Irma ini dipakai biaya untuk berobat bapaknya sampai membawanya keluar dari rumah sakit habis 25 juta. Dan sisa dari uang itu Irma gunakan buat mencukupi kebutuhan hidup. Sambil rehab rumah, karena rumahnya kayak rumah panggung gitu ya sobat. Dari mulai detik itulah Irma jadi wanita kupu-kupu malam bareng sama Susi di kafe itu. 1 tahun Irma menjadi kupu-kupu malam. Selama 1 tahun itu awalnya dia melayani pelanggan 12 orang sebulan. Kadang 3 orang semalam. Paling sepi 2 orang. Kadang sampai 4 orang yang minta melayani si Irma dalam semalam. Semakin lama karena mungkin memang daya tariknya sudah mulai berkurang ya sobat. Pelanggan juga mungkin udah mulai bosan nih. Sampai Irma ini nggak pernah dapat 1 orang pun pelanggan. Beda sama si Susi, walaupun sudah bertahun-tahun dia jadi kupu-kupu malam, tapi pelanggan itu tetap ada. Sampai ada yang langganan sama si Susi ini. Ia penasaran dan nanya, itulah ke si Susi, Mbak Susi kok bisa kayak gitu sih?
Kayak gitu gimana maksudnya? Iya, kan Mbak Susi tiap hari ada aja pelanggannya. Yang Mbak Susi udah bertahun-tahun bekerja seperti ini, tapi ada aja pelanggannya. Sedangkan Irma cuma setahun tapi udah nggak ada pelanggan yang mau sama Irma. Bahkan sampai ada yang nyari Mbak Susi, sampai nungguin Mbak kelar melayani tamu-tamu. Hanya untuk menikmati pelayanan dari Mbak. Apa sih Mbak rahasianya? Bagi-bagi dong Mbak, kata si Irma ini dengan nada centil ya gitu kan. Kamu mau kayak Mbak? Ya mau lah Mbak, siapa yang nggak mau sih? Memang si Susi ini salah satu kupu-kupu malam senior lah ya di situ. Rahasianya susuk. Hah? Susuk apa Mbak? Ya banyak lah, tergantung kemauan kamu. Kalau Mbak pakainya susuk intan. Pasang di mana Mbak? Adalah pokoknya kamu mau nggak? Kalau kamu mau, ayo nanti Mbak antar ke sana. Boleh nggak Mbak? Emang biayanya berapa Mbak? Ya sekitar 10 juta lah untuk pasang susuk. Dan nanti setahun sekali bisa diasah susuknya. Diisi lagi lah powernya, kata si Susi ini. Boleh lah Mbak? Kapan Mbak bisa antar saya ke sana? Ya udah besok lah bareng Mbak ke sana. Mbak juga sekalian nih mau ngasah susuk, kata si Susi ini. Si Irma dapat informasi seperti itu senang bukan main dia. Ikutlah dia pasang susuk salah satu dukun yang memang si dukun itu terkenal di daerah di tempat tinggalnya si Susi. Daerah tempat dia tinggal itu memang terkenal sering pasang susuk kayak gitu. Dukun ini khusus pasang susuk sobat. Dukunnya laki-laki umurnya sekitar 45 tahun lah ya. Dan si laki-laki dukun ini katanya memang nggak punya istri. Jadi untuk menjaga kesaktiannya, si dukun ini nggak boleh menikah. Kalau berhubungan badan boleh, tapi nggak boleh nikah, nggak boleh punya istri. Nah, singkat cerita, sampailah si Irma sama si Susi ke rumah dukun itu. Dikenalin lah Irma sama si dukunnya. Mbak, ini teman saya si Irma mau pasang susuk Mbak. Boleh, mau pasang susuk apa? Mau emas, mau intan, apa mau apa? Yang paling bagus aja lah Mbak. Di Mbak adanya susuk apa? Yang paling bagus paling ya kayak pakai sama si Susi itu. Itu susuk intan, mahalnya 10 juta. Berani nggak kamu bayar segitu? Boleh lah Mbak, tapi yang penting saya bisa kayak Mbak Susi aja tuh. Tiap malam ada adalah pelanggannya. Boleh, tapi tunggu dulu. Sekarang saya mau ngasah dulu susuknya Susi. Kamu tunggu aja dulu di sini, di ruang kamu, kata si dukun itu. Boleh lah Mbak, saya tungguin. Nah setelah itu, si Susi dibawa ke dalam kamar. Ternyata apa? Yang namanya ngasah susuk itu bukan diasah kayak kita ngasah golok atau ditransfer energi. Memang ditransfer energi, cuman caranya yang nyeleneh. Kata dukunnya untuk mengasah susuk itu lewat buhan. Jadi energi penghasilannya si dukun itu yang dimasukkan ke susuk itu ditransfer ke pasien lewat air. Udah jelas kan? Dakwah iblis kayak gitu ya. Aneh ya sobat. Hasutan iblis udah kalau kayak gini. Antek-antek dajjal kalau kayak gini. Masang susuk ditransfer energi itu lewat persutuhan. Akhirnya jadilah persutuhan. Pas si Susi keluar dari ruang praktek dukun, si dukun kan nggak langsung keluar. Dukunnya masih di dalam dulu. Pas Susi keluar dari ruang praktek dukun, tapi Irma kagetnya tuh melihat Susi acak-acakan. Mukanya kusut, rambutnya acak-acakan. Dia keluar sambil berbenah pakaian gitu kan. Irma kaget, Mbak. Memang gimana sih ngasih susuknya Mbak? Kok sampai kayak gitu? Baju itu sampai kusut, muka kusut, rambut juga acak-acakan kayak gitu. Shh, diam. Jadi juga kamu tahu kok. Pokoknya, kamu jangan banyak tanya, kamu ikutin apa yang diarahin sama si Mbak. Oke deh Mbak, yang penting saya bisa dipasang sekarang. Iya, tenang aja, sekarang juga dipasang kok. Nah, tiba lagi si Irma dipanggil sama si dukunnya. Irma masuk, kamu kesini, saya tunggu di dalam. Irma dengan tergesa-gesa masuk ke kamar. Nah, pas si Irma itu masuk ke kamar, di kamar itu tersedia kasur ukuran king size. Memang ruang prakteknya itu gede ya. Terus di samping kasurnya di sebelah kanan itu ada tempat praktek dukun. Ya kayak biasa dukun lah ya. Ada sesajen dan lain-lain. Nah si Mbak itu dengan telanjang dada cuman pakai kain kolor hitam. Dia duduk bersila di depan persiapan buat ritual gitu kan. Sambil dengan mengumpulnya asap-asap kampelnya dupa segala macam gitu ya. Dia memanggil si Irma, sini dulu kamu. Sini duduk di depan Mbak. Kamu sudah yakin mau pasang susuk? Yakin Mbak. Makanya Irma datang ke sini. Saya mau pasang susu. Ya sudah, kalau kamu yakin sekarang kamu ke kamar mandi dulu sana, buka semua pakaian kamu, lalu mandi dulu sana. Setelah itu langsung balik lagi ke sini ya. Iya Mbak. Lalu masuklah Irma ke kamar mandi sendirian. Lalu Irma pun mandi. Habis mandi pakai baju, dia nyamperin lagi ke dukunnya. Mbak, udah Mbak. Gimana sekarang Mbak? Sekarang kamu berbaring di sana,
sambil nunjuk ke kasur yang besar itu kan. Berbaring kamu di sana. Lah, memang masang susuknya gimana Mbak? Masang susuknya lewat ritual. Irma langsung kaget kan ya. Loh, kok masang susuk kayak gitu Mbak? Kamu mau nggak? Buktinya kan itu si Susi. Kamu tahu sendiri, kamu susah payah punya pelanggan. Susi pun sama ritualnya. Selama Mbak mencintai kamu, selama itulah energi mengasihinya. Energi pemikat Mbak transfer ke tubuh kamu. Boleh lah Mbak, nggak apa-apa. Itu udah biasa ini, kata si Irma. Akhirnya si dukun ini bersuka dengan si Irma. Setelah bersuka dengan si Irma, susuknya langsung dipasang. Jadi katanya tuh intan kecil yang berbentuk intan, entah intan asli atau apalah ya, nggak ngerti lah ya. Katanya itu ditempel, dipasang di tengah dahinya si pasien yang mau masuk susuk ini. Bukan cuma satu, tapi ada banyak. Terus di samping matanya kanan kiri, terus di dagu satu, dan di bawah hidung satu. Dan anehnya, si intan ini cuma ditekan doang, dan jelek langsung masuk, hilang gitu. Dan terasa memang pas masuknya agak perih sedikit katanya. Terus di alasnya Irma pun dipasang. Dia pasang 2 di alasnya dan di belakang. Di masing-masing satu kiri dan kanan ya. Mungkin biar kelihatan lebih seksi atau apa gitu kan ya. Di payudara juga dipasang masing-masing satu kanan dan kiri. Jadi bayangkan total ada 11 biji. Si Irma dipasang susuknya. Katanya itu satunya susuknya kan 10 juta. Yang satu bonus, karena biasanya orang-orang yang pasang cuma 10 katanya. Karena Irma ini pelanggan baru sama si dukunnya ini, dikasih bonus 1. Jadi bayarannya cuma 10 juta. Karena sisanya udah dibayar lewat persetubuhan gitu ya. Setelah dia pasang susuk diantar keluar sama si dukunnya ini. Nah, mulai sekarang, kamu sama Susi setahun sekali datang lagi ke sini. Karena khasiat dari susuk penghasi ini cuma 1 tahun. Lebih dari 1 tahun, energi penghasilannya nanti berkurang. Pokoknya tiap 1 tahun sekali kalian datang ke sini. Ya Mbak, makasih. Gitu kata si Mbak. Udah nggak ada ritual apa-apa lagi Mbak. Nggak ada. Energi pengasihan udah saya transfer semua ke kamu tadi. Kamu buktikan saja sendiri nanti malam. Seperti apa reaksinya. Nah, singkat cerita, mereka pamitan nih dari rumah si dukun itu balik ke kafe. Sampai ke lokasi kafe itu sekitar jam 7 Isya. Jam 7 malam ya sobat. Langsung praktek mereka dan memang yang tadinya sepi pelanggan si Irma, nggak ada satupun orang yang booking dia. Tapi malam itu sampai banyak sekali laki-laki yang datang nyamperin si Irma. Irma pun agak kewalahan milih-milihnya nih. Akhirnya Irma nyaring lah disaring pelanggan tuh ya. Yang kelihatannya kayak banyak duitnya, yang berani bayar mahal, baru dilayani sama si Irma. Itu sehari dia sampai ngelayanin 5 orang sobat. Memang nggak capek, itu karena mereka melakukan paling 5 menit katanya. Itu salah satu kafe dari susuk yang dipasang ditanya. Makanya Irma nggak pernah ngerasa capek. Walaupun 1 malam dia layani sampai 10 orang bahkan lebih sobat. Hal itu berlanjut tiap hari terus-terusan seperti itu. Sampai satu waktu Irma ini dia ketemu sama salah satu laki-laki. Memang dari perawakannya nggak terlalu ganteng-ganteng amat lah ya. Cuma laki-laki ini royal. Jadi tiap dia datang ke kafe itu dia booking Irma dan diajak. Mau tidur di mana? Hotelnya di mana? Ya Irma dengan senangnya gitu kan ya, dia minta hotel bintang 5, hotel paling bagus di kota itu. Diiyakan dan ngasih tipsnya pun benar-benar besar. Itu semalam dari laki-laki itu doang, itu dia sampai ngasih uang 50 juta sobat. Bayangkan 1 malam 50 juta. Dan itu seminggu sekali laki-laki itu pasti datang. Laki-laki itu namanya sebut aja kita Dian ya sobat. Nah akhirnya setelah 4 kali dia booking si Irma, kebayangkan ya 4 kali berarti 200 juta sobat. Akhirnya si Dian ini bilang ke Irma, satu waktu pas di booking sama dia, Irma emang kamu nggak capek kerja kayak gini? Capek sih bang, ya habis mau gimana lagi. Irma mau kerja apaan kalau nggak kerja kayak gini? Oh ya udah gini aja, kalau kamu mau menikah sama aku, mau nggak jadi istri aku? Kata si Dian ini. Emang abang mau punya istri kayak Irma? Irma ini udah kotor loh bang. Udah banyak laki-laki yang nyicipin tubuh saya. Udah banyak laki-laki yang menikmati tubuh saya. Emang abang nggak malu punya istri pelacur kayak saya? Yang penting kamu mau dulu aja, saya nikahin. Nggak masalah kamu mau putus apa kek, yang penting kamu mau nikah sama saya. Abang ini ngomong bener apa bercanda sih? Baru ada nih laki-laki yang ngajakin saya nikah. Beneran sih serius, kalau kamu nggak percaya, ayo hari ini juga saya datang ke rumah orang tua kamu. Yang bener bang.
Memang sebenarnya si Irma ini ada rasa suka lah ya sama si pria ini. Karena si Dian ini royal banget sama si Irma. Apapun yang Irma inginkan pasti dikasih. Apalagi dengan si Dian ini ngelamar si Irma. Kalau memang abang serius, ayo sekarang juga ikut Irma ke rumah. Diantarlah si Dian ini ke rumah orang tuanya si Irma. Singkat cerita, dilamarlah si Irma sama si Dian, sobat. Dan setelah mereka menikah, Irma itu berhenti. Dia nggak kerja lagi di kafe menjadi kupu-kupu malam. Dan si Dian pun benar-benar sangat mencintai si Irma, sangat nurut sama si Irma. Apapun yang Irma mau pasti dikasih. Karena Dian ini salah satu pengusaha sukses di kota itu. Otomatis harkat derajat orang tua Irma pun ikut terangkat sama menantunya ini. Rumah direhab, dibagusin sampai menjadi rumah gedung. Yang tadinya rumah panggung, sekarang itu rumahnya sampai 2 lantai, sobat. Itu dari hasil sama si Dian suaminya. Tapi si Irma karena memang pada dasarnya setiap orang yang pasang susuk itu pasti ada salah satu ciri yang nggak bisa dilepas, yaitu mereka para wanita yang memasang susuk, mereka pasti sangat di luar batas, di luar dari wanita normal. Itu yang namanya orang pasang susuk. Dan si Irma pun kayak gitu, dia nggak pernah merasa puas berhubungan badan dengan si Dian suaminya. Orang biasa sehari sampai 10 orang, 5 orang kan ya. Sekarang cuma sama si Dian doang. Apalagi dia pun karena lagi banyak kerjaan atau segala macem, dia kadang nggak sempat berhubungan badan dengan si Irma. Akhirnya selingkuhlah si Irma ini, dan saking kuatnya energi penghasilan dari susuk yang Irma pakai itu, walaupun si dia tahu Irma ini selingkuh, tapi dia nggak pernah marah. Walaupun diselingkuhin sama istrinya, si Dian ini dia tetap baik-baik aja. Dia mau ngasih kebebasan sama istrinya. Mau selingkuh kayak mau apa kayak, yang penting pulang ke rumah. Sampai kayak gitu loh ya, saking kuatnya ilmu penghasilan energi susuk yang dipasang si Irma. Karena memang keasikan si Irma ini kan ya, uang dari suaminya ngalir terus, jatah apapun yang dia minta ke suaminya pasti dikasih terus. Nafsu akhirnya dipenuhi dengan cara dia selingkuh. Akhirnya dia kesenangan dengan kehidupan yang Irma jalani saat ini. Si Irma selingkuh terus gonta-ganti pasangan tiap hari. Nggak cuma satu orang, sobat. Sampai satu waktu, Irma ini ketemu sama orang keturunan Arab sama Indo. Namanya Somad. Si Somad ini memang bisa disebut pengusaha lah ya. Tapi kalau dibanding sama si Dian, kalah jauh kelasnya. Tapi entah kenapa, si Irma ini tiba-tiba seperti orang yang kena pelet sama si Somad ini. Seperti orang yang kepong-pongan ya. Kalau kata orang Sunda mah gitulah ya. Si Irma ini tergila-gila sama si Somad. Keinget terus sama si Somad. Mereka ketemu di salah satu supermarket. Waktu dia lagi belanja, waktu ngantri dikasih ketemunya nih, sobat. Dan entah kenapa saat Irma ini pas bertatapan muka dengan si Somad, tiba-tiba ada rasa cinta di hatinya si Irma. Ada rasa takjub, ada rasa takluk melihat si Somad. Singkat cerita, mereka berhubungan. Yang tadinya Irma biasanya molotin, sekarang terbalik. Jadi Irma yang dipolotin sama si Somad. Sampai si Somad ini ngajak Irma nikah. Karena si Somad punya mobil dari si Irma. Rumah, kekayaan ada. Ternyata si Irma ini dimanfaatkan sama si Somad. Si Irma pun nurut begitu saja ke si Somad. Apa yang si Somad minta, Irma langsung menurutinya. Akhirnya si Somad ini dia minta si Irma cerai, dan Irma pun langsung menuruti permintaan si Somad. Besoknya Irma langsung minta cerai sama si Dian. Karena memang pada awalnya dia udah kena sama ilmu pengasihannya si Irma nih, sobat. Dan sudah terpengaruh susuknya si Irma. Si Dian ini nurut aja, dia sama apa yang Irma mau. Dan semua kekayaan yang sudah dia kasih itu nggak diminta balikin lagi sama si Dian. Saking baiknya Dian yang sudah terpengaruh dari ilmu pengasihan si Irma. Dari susuknya si Irma, akhirnya si Dian itu menandatangani surat cerai. Dan mereka pun resmi bercerai. Setelah bercerai tidak selang lama, Irma nikah sama si Somad. Nah, sinilah Irma diperbudak sama si Somad. Yang tadinya biasanya senang-senang, nggak kerja, nggak apa. Dia setelah menikah sama si Somad, udah kayak pembantu di rumah. Dan si Somad itu nggak pernah ngasih uang spesial pun ke si Irma untuk kebutuhan hidup segala macamnya. Untuk kebutuhan hidupnya si Somad, dia ngandalin dari hartanya si Irma. Dan uang hasil usahanya si Somad ternyata diberikan ke istrinya yang paling tua. Ternyata memang si Somad ini udah punya istri dan punya anak. Cuma tinggalnya di kota terpisah. Si Irma ini jadi istri kedua nih, sobat. Akhirnya setelah Irma sudah sekian lama berhubungan dengan si Somad, menikah dengan si Somad, dan berumah tangga dengan si Somad, akhirnya hartanya berangsur-angsur habis. Karena memang tidak ada pemasukan, yang ada hanya pengeluaran yang besar setiap harinya. Mobil, perhiasan, sampai rumah pun dijual, hanya untuk mencukupi kebutuhan si Somad.
Karena si Somad ini memang orangnya penggemar judi juga dia sobat. Dan buat modal judi itu minta dimodalin ke si Irma, minta terus sama si Irma, dan Irma pun dengan bodohnya selalu ngasih sobat. Berapapun yang diminta sama suaminya si Somad pasti dikasih sama si Irma, sampai habis semua hartanya, ludes tinggal rumah doang nih ya. Dan rumah pun dipinta juga sama si Somad ini, disuruh dijual ternyata, dan beli rumah kecil buat tinggal si Irma. Sebagiannya buat dipakai sama si Somad senang-senang. Disinilah orang tuanya si Irma merasa aneh dengan tingkah laku si Irma. Kenapa kok si Irma nurut gitu aja sama si suaminya si Somad? Sampai akhirnya suatu waktu setelah dengar Irma sudah pindah dari rumah lamanya dan beli rumah baru yang lebih kecil dan sederhana, orang tuanya datang berkunjung ke rumah Irma. Dan alangkah kagetnya orang tuanya karena rumahnya yang dulu sangat-sangat mewah ini sekarang tinggal satu rumah yang memang sangat jauh berbeda. Dan ketika bapaknya si Irma ini menatap si Irma, bapaknya merasa seperti bukan tatapan anaknya. Yang namanya orang tua ya sobat pasti tahu lah ya karakter anaknya seperti apa. Jadi si Irma ini seperti bukan anaknya. Si Irma ini seperti yang sedang dikendalikan. Walaupun sedang ngomong, tapi mata dan pikirannya nggak tahu kemana ya, kosong sobat. Bapaknya pun merasa aneh dengan keadaan anaknya Irma ini. Ada yang janggal sama Irma. Akhirnya bapaknya pergi pamitan, datanglah dia ke salah satu kiai di tempat tinggal si bapaknya Irma ini. Lalu dia dikonsultasi ke Pak Kiai ini. Sampai akhirnya diminta foto si Irma itu. Setelah diperlihatkan foto ke Pak Kiai, wah ini anak kamu mah kena tuah ini katanya. Lah, kena tuah apa Pak Kiai? Anak kamu ini pasang susuk tadinya. Dan sekarang dia kalah. Kalah apa Pak Kiai? Anak kamu kalah ilmu, kalah kekuatan, kalah power sama laki-laki yang sekarang jadi suaminya. Jadi terbalik sekarang. Yang biasanya anak kamu yang menaklukin laki-laki, sekarang anak kamu yang ditaklukkan sama laki-laki. Jadi sekarang anak kamu ini takluk ke suaminya ini. Siapa nama suaminya? Somad Pak Kiai. Somad ini bukan orang sembarangan. Dia pasti molotin harta anak kamu. Dia Pak Kiai, mobil segala macam sampai dijual. Sekarang pun rumahnya dijual dan sekarang tinggal di rumah kecil Pak Kiai. Ya sudah, mau diobatin apa gimana ini anak kamu? Diobatin aja Pak Kiai, kasihan. Kalau mau diobatin, bawa anak kamu ke sini. Gimana caranya paksa bawa anak kamu ke sini? Kata Pak Kiai. Setelah itu bapaknya si Irma ini langsung dia balik lagi ke rumah si Irma. Bapaknya langsung jemput si Irma hari itu juga. Dibawalah si Irma ini langsung ke rumah Pak Kiai. Awalnya Irma menolak, tapi bapaknya terus memaksa si Irma dan akhirnya sampailah di rumah Pak Kiai ini. Si Irma ini langsung diobati, dimandikan, diruqyah intinya ya sobat. Dan anehnya setelah diruqyah itu semua susuknya itu keluar. 11 susuk yang terpasang di tubuh Irma itu keluar semua. Setelah semuanya keluar dan setelah si Irma ini dinormalkan kembali oleh Pak Kiai bertanya ke Irma, gimana sekarang? Apa yang kamu rasakan sekarang? Katanya Kiai, ya saya jadi agak tenang dikit Pak Kiai. Tadinya saya sering ngerasa gelisah, pikiran juga nggak karuan. Sekarang saya bisa fokus kalau mikir. Memang langsung terasa setelah dikuliah sama Pak Kiai ini. Anehnya yang tadinya rasa cinta segala macam yang menggebu-gebu kasih Somad, hilang sirna semua rasa itu. Gak ada lagi perasaan sayang kasih Somad, gak ada lagi rasa cinta kasih Somad setelah ruqyah sama Pak Kiai. Akhirnya setelah itu disuruh pulang sama Pak Kiai, diantar sama bapaknya pulang ke rumahnya, ditemani sama bapaknya. Datang si Somad. Si Somad pun kaget lihat istrinya. Mungkin si Somad tahu kalau istrinya sudah diobatin dan mungkin dia tahu, pasti lihat istrinya kalau ilmu pengasihan si Somad itu sudah nggak mempan sama istrinya. Karena apa pas datang si Irma ini melotot ke si Somad, marah dan ngamuk-ngamuk ke si Somad karena sudah menguras harta si Irma. Sampai si Irma ini langsung minta diceraikan di detik itu juga. Si Somad pun mau gimana lagi, toh hartanya udah dapat, kekayaan udah dikuras, mau ngapain lagi gitu kan. Akhirnya si Somad pun mengiyakan dan bercerai lah sama si Irma dengan si Somad. Sampai akhirnya si Irma ini resmi bercerai secara agama dan negara dengan si Somad. Setelah Irma resmi bercerai, Irma pun minta diantar lagi ke rumah Pak Kiai itu sama bapaknya. Bapaknya nanya, mau ngapain kamu ke rumah Pak Kiai lagi? Saya mau tobat Pak. Irma ngerasa selama ini Irma sudah banyak dosa. Tolong antar Irma ke sana lagi Pak. Irma mau berobat, yakin kamu? Yakin Pak, Irma mau hidup lebih baik, hidup sederhana. Daripada Irma hidup bergelimang harta dari hasil seperti ini, dari hasil jual diri,
Syukurlah kalau kamu sudah sadar, kata bapaknya. Dan akhirnya si Irma ini mondok, istilahnya menenangkan diri sambil belajar, juga sambil memperdalam ilmu sama kiai ini. Irma mondok cuma 1 bulan di sana. Setelah mondok dari pesantren dan pulang ke rumah bapaknya, si Irma ini buka usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Usahanya macam-macam. Si Irma ini jualan gorengan, kopi pinggir jalan, dan saat ini Irma memiliki 1 anak dan tidak menikah lagi. Dia mengadopsi anak yatim dan ia mengabdikan dirinya untuk mengurus anak yatim. Nah, sobat kisah viral, itu dia cerita dari Irma yang terjerumus dari kesesatan dunia. Sejahat-jahatnya orang masih bisa berubah menjadi lebih baik, dan sebaik-baiknya orang bisa merubah menjadi jahat. Jadi hati-hatilah dalam memilih jalan hidup, karena dari pilihan itulah yang akan membentuk jati diri dalam menjadi sosok manusia seperti apa, sobat. Gunakanlah masa-masa kita hidup di dunia ini dengan kebaikan, karena hakikatnya sesuatu hal yang baik akan berakhir kebaikan juga. Bagaimana menurut kalian tentang kisah tragis ini, sobat kisah viral? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi atas kejadian ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam memilih jalan kehidupan. Ingat, kita hidup hanya 1 kali, maka pergunakanlah kehidupan ini sebaik mungkin. Dan berusahalah agar kehidupan kita bisa bermanfaat bagi sekitar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di kisah viral selanjutnya.